Mari kita bersukacita untuk mengawali hari yang baru ini yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saya ingin berbagi hal yang saya syukuri atas kebaikan Tuhan. Dalam beberapa hari ini saya memiliki masalah dalam mengedit video-video dan juga beberapa proyek. Dan karena itu saya harus gagal untuk menyerahkan beberapa video sesuai dengan waktunya. Karena beberapa hari ini ketika saya hendak untuk mengekspor satu video ataupun merendernya, tiba-tiba aplikasi itu berhenti dan keluar dari aplikasinya. Saya mulai mencari tahu, kenapa ini? Apa mungkin karena saya belum mengupdate OS dari handphone ini? Karena saya mengeditnya menggunakan handphone, lebih mudah dan lebih praktis. Akhirnya saya pun mengupdate sistem OS handphone saya. Sudah selesai update, saya restart handphonenya. Lalu ketika saya mau membuka aplikasi editor saya, ternyata lebih banyak lagi masalah yang datang. Saya uninstall, saya install lagi, ternyata tidak bisa juga saya gunakan. Saya mulai mendownload beberapa aplikasi editor yang lain. Saya berusaha untuk memahaminya, tapi kurang nyaman dengan saya. Akhirnya, saya pasrah kepada Tuhan, saya bilang dalam doa, Tuhan, ini di luar dari kemampuan saya untuk saya atasi. Kiranya Tuhan boleh turut campur tangan. Akhirnya setelah begitu lama mencoba juga melalui laptop, lewat aplikasinya, ternyata ada saja hal yang terjadi, unresponding dia, aplikasi yang ada di laptop untuk mengedit, dan sangat terkendala saya antara upload perpindahan dari handphone ke laptop. Dan hal ini sangat mengganggu untuk proyek-proyek yang sementara saya kerjakan. Puji Tuhan, Tuhan membuat saya untuk bersabar dalam melakukan sesuatu. Akhirnya beberapa hari ini pun dapat kembali pulih aplikasi yang awalnya saya gunakan. Dan saya pun harus mempelajari lebih lagi untuk pembaruan dari aplikasi tersebut. Saya bersyukur kepada Tuhan, ternyata memang ada hal-hal yang harus saya sabar menunggu untuk diperbaiki. Dan itu juga membuat saya lebih bergantung kepada Tuhan karena saya tahu batas-batas dari kemampuan saya. Inilah hal yang saya syukuri. Bagaimana dengan Anda? Mari kita terus memiliki alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, di hari ini 29 September, judul bacaan renungan pagi kita ialah Kristus menghargai orang-orang yang melayani Dia. Dengan ayat inti yang tertulis di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Penjelasannya, Tuhan bersedia melakukan perkara-perkara yang besar bagi kita. Kita tidak akan mendapatkan kemenangan melalui jumlah yang banyak, tetapi melalui penyerahan jiwa sepenuhnya kepada Yesus. Kita harus maju dalam kekuatannya, percaya kepada Allah Israel yang sangat berkuasa. Penting untuk memiliki pengetahuan yang cerdas tentang kebenaran. Karena bagaimanakah lagi kita menghadapi musuh yang cerdas itu? Alkitab harus dipelajari, tidak hanya untuk doktrin yang diajarkannya, tetapi untuk pelajaran praktisnya. Engkau seharusnya tidak pernah terperanjat. Janganlah engkau pernah tanpa baju zirahmu. Bersiaplah untuk segala keadaan darurat, untuk panggilan tugas apapun. Berjaga-jaga dan tunggulah setiap kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Tidak asing lagi dengan nubuatan, mempelajari pelajaran-pelajaran Kristus. Tetapi jangan percaya pada argumen yang disiapkan dengan baik. Argumen yang saja tidak cukup. Tuhan harus dicari dengan berlutut. Engkau harus pergi keluar untuk bertemu dengan orang-orang melalui kuasa dan pengaruh rohnya. Allah ingin engkau menjadi seorang yang teliti, setiap orang yang mengatur pasukan Gideon. Ketika pada hari penghargaan terakhir, upah diberikan kepada masing-masing sesuai dengan pekerjaannya. Adalah hak istimewamu untuk memiliki jiwa-jiwa yang telah ditebus
yang telah Engkau tolong datang kepadamu dan berkata, Engkau telah mengangkat aku keluar dari keputusasaan. Dan sang guru akan berkata kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan telah membuat daftar lengkap dari para pekerjanya, dan dalam sejarah Alkitab Dia telah memberi kita beberapa nama. Di antara mereka yang adalah penata layan yang setia, yaitu Abraham, Yusuf, Musa, Elia, Daniel, Nehemia, Yohanes, dan Paulus. Para pekerja di kebun anggur Tuhan memiliki teladan kebaikan semua zaman untuk mendorong mereka. Para pekerja itu harus memberi semangat kepada mereka untuk mengasihi Tuhan, pelayanan para malaikat, simpati Yesus, dan pengharapan memenangkan jiwa-jiwa yang berharga untuk bersinar selamanya sebagai bintang-bintang di mahkota kegembiraan mereka. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita semakin mendalami firman Tuhan. Kita mengetahui bahwa setiap murid-murid Tuhan yang dipanggil memiliki satu tujuan yang sama, yaitu bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga menyelamatkan orang lain dengan kuasa dan pengaruh dari Tuhan. Kiranya kita semua semakin bersemangat hari ini dengan setiap talenta dan juga kelebihan yang Tuhan percayakan. Kita diwajibkan untuk membagikan kebenaran kepada orang lain. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertata dalam kerajaan surga. Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkaulah sumber dari sukacita kami, sumber kekuatan kami, dan juga penghiburan ketika kami kecewa dan menderita di dunia ini. Hanya kepada Tuhan saja kami memohon dan juga menyerahkan setiap pergumulan kami. Dan pada saat ini, kami memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami kuasa, kekuatan dan juga semangat dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Memberikan kepada kami jalan keluar dan juga ide-ide bagaimana boleh menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Dan biarlah dengan kehadiran Roh Kudus Tuhan, banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan. Biarlah dengan setiap talenta dan juga kelebihan yang kami miliki yang datangnya dari Engkau, akan kami gunakan sebaik-baiknya selama kami masih hidup di dunia ini. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dalam setiap hal yang kami lakukan. Dan kami juga memohon berkat-berkat dari Tuhan kepada kami sepanjang aktivitas kami hari ini, agar Tuhan boleh memberkatinya dan menjadikannya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jika di antara kami Bapa ada yang bergumul untuk kesehatan, tolonglah sentuh dan tilik tubuh fisik kami serta hati kami. Pulihkanlah kami Bapa dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh bersukacita untuk kesembuhan yang telah Tuhan berikan. Inilah doa pengharapan kami, dan mohonlah mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, mari kita bertemu kembali esok hari untuk kelanjutan renungan pagi kita. Sampai jumpa, tetaplah bersekutu di dalam doa dan mari kita rasakan kuasa doa dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.